Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kita awali kajian kita pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ingin melanjutkan talaki kita surat Al-Bayyinah kemarin. Kemarin baru sampai ayat 5. 5 baru selesai, Pak. Selesai belum ya? Sampai tinggal baca ya? Tinggal baca ya? Oh iya, tinggal baca ya. Tapi saya ulangi dulu. Surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Ya Pak, bareng-bareng dulu. A'udzubillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin
والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Baik, langsung saja Pak Sari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah
Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Coba ulang lagi. Innalladzina amanu. Ya tadi barusan. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Ya. Tadi saya yang bilang saya kedengarannya nggak agak manjang amilunya. Amilu harusnya wa amilus gitu. Jadi jelas wa amilus innalladzina amanu wa amilus jadi saya kedengarannya kayak amilu, lunya agak memanjang gitu. Baru satu. Jadi langsung wa amilus nah, itu aja sih. Tadi saya ingatan aja bagi yang tidak kuat napasnya, saya bilang tadi di ayat terakhir jangan berhenti di tajri ya. Jangan berhenti, usahakan jangan berhenti di tajri. Saya sudah sering sampaikan ini, ayat-ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran. Karena apa? Kalau berhenti di tajri, nanti kesannya yang mengalir surga, bukan sungai. Sementara yang ngalir sungai kan gitu. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri. Kesannya surga yang mengalir. Maknanya begitu jadi. Padahal kan yang mengalir sungainya gitu. Nah, jadi usahakanlah kalau nggak kuat, mendingan berhenti di jannatu 'adn gitu. Jannatu adn gitu. Baru nanti ulang lagi. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Jadi itu. Syukur-syukur napasnya kuat sampai tajri min tahtihal anhar. Makanya diulang lagi tadi tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ya, itu. Lanjut, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah.
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Iya. Di ayat pertama napasnya habis ya, Pak? Iya. Napasnya habis. Makanya saya bilang saya ngukurnya berhenti di wal musyrikin itu. Tapi boleh sih berhenti di situ min ahlil kitab. Tapi begitu mulai kepanjangan tuh. Ujungnya napasnya pot-potan. Nah, jadi, bukan segar kan? Emang pendek, Sat. Iya, iya. Iya nggak apa-apa. Penyanyi jazz soalnya, Sat. Kalau dangdut bisa panjang. Iya. Ya, tadi takutnya juga nggak kuat napasnya, makanya saya biarin aja mulai dari min tahtihal anhar. Ya nggak apa-apa juga gitu. Ya, tapi lebih sempurna lagi dari tajri gitu. Biar kata kerjanya ke bawah. Tajri kata kerja itu kan. Iya, Min tahtiha al anhar itu pelakunya, fa'il. Tajri yang mengalir, sungai-sungai yang mengalir. Tapi nggak apa-apa. Min tahtiha dari min tahtiha juga nggak apa-apa. Tapi lebih afdal yang tajri ya. Tajri ya. Biar susunan katanya lebih lengkap. Susun kalimatnya. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Ya, baik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة وذلك دين القيمة. Maka kena wa yu'tuz zakah. مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Di wama umiru coba diulang sampai mukhlisina lahuddin. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Ya. Kalau tadi yang bacaan awal atau karena kepanjangan ya bisa jadi. Jadi kalau napas habis tuh berarti biasanya mengurangi kualitas pengucapan huruf. Napas pas-pasan. Jadi tadi di bacaan pertama mukhlisina lahuddin. Jadi hu-nya jadi ha. Kayak gitu. Lahuddin harusnya lahuddin kan gitu. Nah itu. Jadi karena ngejar napas gitu. Jadi artinya kualitasnya agak turun. Itu yang pertama. Yang kedua makanya saya benar-benar napas itu
diperhatikan banget dalam baca Quran. Tinggal kita ngaturnya sampai mana bacaan kita kuatnya, sehingga bacaan itu tetap terjaga kualitasnya. Yang kedua, yang inna, saya bilang sering permasalahan umum. In ya, tidak langsung masuk. In harusnya innalladzina kafaru min ahlil kitab. Jadi jangan, usahakan jangan in jadi ngayun dulu sehingga tidak seolah i-nya jadi panjang seperti itu. Baik, itu Pak Soleh. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khashiya rabbah. Napasnya kuat juga, Pak. Hah? Panjang napas diam-diam ya. Nyanyi rock soalnya. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin inda rabbihim. Tadi mimnya ditahan, agak ditahan. Inda rabbihim jan. Mim mati ketemu jim itu idhar syafawi. Langsung ya. Tidak boleh ditahan. Ya. Dia jelas. Inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Ya, jadi mimnya jangan ditahan. Gitu. Itu aja, Pak. Baik, lanjut. Kayak nantenan mana ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة Ulang ila. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة Mim ba'di ma jaa. إلا من بعد ما جاء Ma-nya 2 harokat. إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Jadi di ayat itu ya, wa ma umiru, wa ma kan tadi mukhlisina awalnya kan langsung ya, sampai antum berhenti di wa yuqimus shalah kan gitu ya. Cuman kan tadi hunafanya jadi 2 harokat, harusnya 4 harokat tetap. Gitu. Nah, begitu diulang emang 4 harokat. Ketika yang awalnya aja tuh hunafanya jadi 2 harokat gitu. Makanya takutnya napasnya habis, boleh berhenti di hunafa sebenarnya, atau mukhlisina lahuddin gitu. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah. Jadi tetap panjang. Nah, kalau berhenti di situ sebenarnya dari ulang dari wa yuqimu udah boleh gitu. Wa yuqimus shalata wa yu'tuz zakah. Bahkan kalau kita mau langsung sampai akhir boleh. Karena kan nanggung juga kan? Nanggung. Jadi kalau kita antum berhenti wa yuqimus shalat itu ulang lagi bisa langsung sampai akhir. Ulang wa yuqimus shalata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, seperti itu. Jadi tadi yang hunafanya aja tuh. Hunafanya tetap terjaga di 4 ketukan ya, 4 harokat. Artinya lebih dari
2 rakaat, jangan sampai dikurangi. Karena itu mat wajib mutasil. Riwayat Hafs an Asim dari 2 jalur, dua-duanya kalau mat wajib itu dibaca lebih dari 2 rakaat. Kecuali yang khilaf itu mat jaiz munfasil. Kalau Syatibi lebih dari 2, kalau Thayyibah 2 rakaat. Tapi kalau mat wajib sama lebih dari 2 rakaat. Baik, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan dulu? Cepet banget ya, dia lewat suruh. Yang itu tadi, yang lambang lam itu loh, saya tanya lagi, saya lupa kemarin. Dulu pernah nggak bisa saya tanya ya, yang pada ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, itu kan ada lambangnya lam tuh ya, lam kecil kalau di sini nih. Iya. Itu artinya sebaiknya nyambung atau gimana ya? Tidak sama soalnya, di Mushaf Timur Tengah nggak ada. Kalau di Indonesia banyak, Pak. Setahu saya dulu pernah baca tajwid itu lam itu sebaiknya nyambung gitu. Iya. Tapi kok teman-teman malah berhenti, saya lihat kan itu. Iya, di Mushaf Indonesia itu kebanyakan lam alif. Sampai-sampai di ujung ayat aja lam alif. Lam alif nih. Saya nggak tahu juga itu. Yang parah lagi apa itu ya? Itu ya yang surat apa yang dibaca tiap Jumat tuh? Al-Kahfi itu. Itu lamnya sampai berapa ayat tuh? Makanya itu dia. Kalau nyuruh disambung terus ya bakal kuat. Kuat juga kadang-kadang saya. Iya. Sampai ini sampai dia Ayat terus. 5 sampai 5 ayat itu. Makanya kan saya nggak tahu tuh konsepnya gimana gitu. Kok lam alif ada di akhir ayat gitu. Sementara orang memahami lam alif itu mamnu'ul waqfi. Dilarang berhenti. Bacanya akhirnya. Tapi kalau tengah kalimat, kalau saya suka diusahakan melewat satu ini baru diulang lagi. Oh gitu. Kalau tengah kalimat, tapi kalau akhir ayat nggak saya ulang Iya, lagi. kalau di secara umum Akhir ayat, di ujung ayat ya boleh berhenti. Iya bener juga ya, di akhir ayat. Tapi dikasih lam alif semua ya. Iya, makanya ini saya belum tahu tuh konsepnya apa. Itu Indonesia, itu kan ditransit ke Indonesia. Makanya tadi saya bilang mukhlishina lahuddin itu di mushaf yang ini nggak ada, nggak ada lam alif. Nah ini kan sama huruf-hurufnya, oh enggak beda. Enggak, itu cetakannya beda berarti. Itu cetakan Indonesia berarti. Produk lokal itu berarti. Ada Pak itu? Ada, iya. Kalau produk lokal ada lam alif gitu. Jadi jadi kenapa saya berhenti di situ? Karena memang di Mushaf Timur Tengah yang saya lihat nggak ada gitu. Di Mushaf Indonesia rata-rata ada, itu rata-rata ada. Walaupun saya pernah lihat juga nggak ada gitu, seperti itu. Nah tadi ujung ayat bayangin lam alif, orang jadi bingung mau. Iya, akhirnya orang diwasol gitu. Akhirnya kan diwasol terus kan. Kalau udah masih kuat. Jadi berhentinya nggak di ujung ayat jadinya, di tengah-tengah ayat. Jadi tidak ada lam alifnya, nggak ada lam alif terus. Iya. Iya. Jadi memang kan tanda wakaf itu kan istihad. Istihad para ulama. Jadi kalau dari Nabi sendiri nggak ada. Asalnya dulu juga nggak ada karena tadi untuk menjaga makna tanda wakaf itu, maka terjadi hilaf juga. Yang di sini ada tanda ini nggak ada itu. Seperti itu. Karena tadi menurut ini kalau ini cukup di sini pakai makna sampai sini maknanya cukup. Tapi kayak yang ini bilang enggak. Maka tanda memberi tandanya itu berbeda-beda seperti itu. Memang itu istihad para ulama, tidak ada ketentuan dari Nabi kan gitu tentang itu. Itu dia. Ada kalau kita baca yang Nabi berhenti itu ada tandanya sendiri. Jadi Nabi kalau lewat baca ayat itu Nabi berhenti. Itu yang tandanya kalau nggak salah yang kayak apa namanya gigi sin ya,
Tapi itu hanya ditemukan biasanya di beberapa mushaf Timur Tengah. Tidak semua mushaf Timur Tengah ada tanda kayak gitu. Gitu. Jadi tanda seperti gigi sin lah, 3 set, terus lurus begitu. Kalau sin kan membentuk perut gitu ya, nah gitu, dia lurus. Nah itu di apa kata para ulama, disitulah Nabi berhenti di kalimat itu, seperti itu. Nah jadi itu saja. Kemudian yang dari Nabi diantaranya ya apa namanya saktah juga menurut riwayat itu dari Nabi, cara Nabi baca gitu. Sementara wakaf yang lain tidak, seperti itu. Di ijtihad para ulama. Gitu. Tujuannya untuk tidak mengaburkan makna. Tujuannya seperti itu. Maknanya. Ulangi pertanyaannya. Iya, tentu ada makna. Contoh surah Al-Kahfi. Kalau kita tidak saktahkan, saat itu kan sakta saya bilang bacaan wasol rasa wakop gitu ya. Sakta itu adalah model bacaan wasol sebenarnya. Cuman diwakopkan sebentar tanpa mengambil napas. Nah, ketika kita niatkan untuk mewasolkan itu, ya, maka harus ada saktah. Gitu. Kenapa kalau nggak ada saktah? Agak rancu maknanya. Contoh surah Al-Kahfi. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Quran, dan Allah tidak menjadikan Al-Quran itu bengkok. Gitu. Kenapa disuruh sakta? Karena kalau lanjut tidak ada sakta, dan dia tidak menjadikan Al-Quran bengkok, lurus. Kan kalimat berikutnya qayyima. Qayyima itu lurus. Iwaja bengkok, qayyima lurus. Kalau nggak ada sakta, maknanya dan dia tidak menjadikan Al-Quran itu bengkok lurus. Kan bingung. Bengkok lurus. Nah itu. Makanya di situ sakta sebentar. Dan dia tidak menjadikan Quran itu bengkok. Lurus untuk peringatan. Nah, kan gitu. Seperti itu. Nah, jadi padahal ini dua kalimat ini, yang satu menafikan, yang satu lagi mengisbatkan. Sama dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha itu menafikan, nggak ada Tuhan pokoknya. Kemudian illallah itu isbat, menetapkan ada Tuhan, hanya Allah. Gitu. Nah, jadi Allah menafikan Quran itu tidak bengkok. Kemudian diisbatkan dengan Quran itu lurus, yang menunjuki seperti itu. Jadi kalau nggak ada sakta bahaya. Gitu. Maka tapi kan kita boleh memilih karena itu ujung ayat. Nah itu padahal ada sakta di situ. Karena ujung ayat boleh berhenti. Pilihan. Iya, tanpa sakta kalau berhenti. Jadi udah total ambil napas. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Udah berhenti. Kenapa? Kita kan nggak niat nyambung. Nah, sekarang tadi sakta itu bacaan wasol. Rasa wakop. Gitu. Seperti itu. Kalau di Al-Qiyamah kan? Itu lebih parah lagi kalau tidak ini. Maknanya beda-beda. Iya. Sakta di mana beda ya. Jadi wakila marrok. Nah, itu kan kalau nggak sakta pertama jadi tajwidnya yang berbeda. Ya. Maknanya juga beda. Manrok itu kan harus benar-benar itu harus disakta itu. Itu bahaya. Malah kalau lebih berbahaya lagi di situ. Di samping Al-Kahfi dibanding Al-Kahfi sama apa? Sama Yasin. Kalau Yasin itu untuk membedakan ucapan orang kafir dengan statement Allah. Gitu. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ini ucapan orang kafir. Ketika mereka dibangkitkan dari kubur, mereka mengatakan, siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami? Kan gitu. Itu sampai di situ.
Nah, kalimat berikutnya itu statement Allah. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Itu untuk membedakan fungsi sakta di situ, untuk membedakan antara ucapan orang kafir dengan ucapan Allah. Gitu. Nah, Al-Kahfi juga begitu. Dan yang parah itu kalau tidak dibaca sakta di surah Al-Qiyamah. Lebih parah lagi gitu. Harus sakta dia. Wa qila man raq. Kalau nggak sakta, secara tajwid juga berubah. Jadi idgham bila bina. Wa qila marraq. Itu maknanya beda. Marraq itu dimaknai apa ya? Tukang sayur apa gitu. Nah, seperti itu. Kalau disakta, kalau dilanjut. Nah, jadi itu. Nah, sama juga di surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rona ala. Kalau dilanjut tanpa sakta, jadi idgham mutajanisain. Lam mati ketemu ro. Lamnya masuk ke ro. Barrona. Ya. Kan sekali-kali tidak. Bal rona ala qulubihim. Yang paradok itu dari maknanya ya. Ada paradok. Kalau di Yasin sebenarnya dan Al-Kahfi agak mending. Yang parah itu kalau di surat Al-Qiyamah. Kalau nggak ada sakta bahaya. Maknanya lebih bahaya lagi. Artinya lebih nggak jelas. Berubahnya jauh. Gitu. Tapi kalau sekali lagi Yasin sama Al-Kahfi masih mending sebenarnya. Tapi tetap karena itu hukumnya dibaca sakta, kalau kita wasol tetap harus disakta. Dan itu kan tempat-tempat ini masuk pada sakta wajibah, sakta yang wajib. Jadi kalau memang wasol harus sakta di situ, nggak boleh nggak sakta. Yang kalau sakta jaizah boleh memilih gitu. Ya, jadi seperti di surat Al-Haqqah kan gitu. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu bisa saktanya jaizah, boleh sakta boleh enggak kalau wasol. Ya, kalau sakta ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Atau boleh lanjut. Kan hak ketemu hak itu masalahnya. Hak ketemu hak. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Harusnya lepas, kita lihat lagi. Berat apa sih? Iya. Tapi yang bagusnya sih sakta itu. Begitu Pak ya? Iya, lebih enak sakta menurut saya. Ya kan agak berhenti sebentar. Halak ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Justru kalau tanpa sakta agak susah tuh menurut saya. Atau pilihan ketiga, berhenti aja. Wakaf saya di ayat itu. Ma aghna anni maliyah. Berhenti. Itu yang saya pilih. Itu yang saya pilih seperti itu. Nah, itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu lagi kan? Ya. Di surat Al-Hujurat ya. Di sini ada yang kalau saya dulu diajarin bacanya tuh seperti mana barusan. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب
bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Nah, di sini apa saya dulu dan bi'sal ismul, apa bisa di sini tulisan kan bi'sal ismul. Dia Iya. bacanya Tapi dengan saya lam. bacanya bi'sal ismul. Itu namanya hukumnya nakal. Nakal ya. Nakal. Gorib dan hanya satu di Al-Qur'an. Gitu. Di riwayat Hafs hanya itu saja di surah Al-Hujurat ayat 11. Iya. Jadi nakal itu memindahkan. Asalnya ismu. Iya. Ismu kan nama kan? Kan artinya makanya seburuk-buruk nama. Gitu. Tapi kemudian harokat hamzah wasol dipindahkan ke harokat lam. Jadi bi'sal ismul ya. Iya. Ya. Tapi lamnya jangan didobel. Kadang bacanya masih ada yang salah, lam didobel. Bi'salismu tidak. Tapi langsung tanpa lam. Iya. Ya. Tanpa lam sukun, langsung. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Nah, itu namanya nakal. Dan di riwayat Imam Hafs hanya ada di satu tempat. Surat Al-Hujurat ayat 11. Iya. Jadi jangan bi'sal ismu. Iya. Salah. Ya. Setahu saya tulisannya udah ke situ deh, bi'sal ismu deh. Bi'sal ismu. Ada satu lagi surat apa lupa lagi ya. Tapi saya masih ingat Apa tuh? di situ ada tulisannya kan a'jamiyun. Oh iya. Nah, itu kan saya diajarin a'jamiyun, jadi enggak dibacanya. Iya. Bagaimana itu yang Tashil nama itu. iya tashil itu betul. Tashil, memudahkan. Jadi menyamarkan hamzah yang kedua. Itu asalnya kan Iya. jamiyun. Nah, karena dua huruf hamzah harokat fathah berbarengan, maka hamzah yang kedua disamarkan bunyinya. Ya, bahkan ada sebagian mengatakan berubah ke arah ha. Tapi menurut saya ini kurang kuat. Jadi gitu. Kalau seperti berarti salah gitu ya. Iya. Berarti kan ada yang baca a'jamiyun. Nah, itu saya mau meluruskan nanya itu. Itu Kalau saya dulu diajarin riwayat Hafs a'jamiyun, harus dibaca tapi tashil. itu kan ada tulisannya a'jamiyun gitu. Jadi enggak kan? Bukan. Oh iya. Tidak jelas hamzah yang kedua. Jadi gitu. Ya, Ada makasih. tapi nggak jelas. Gitu ya. Tashil. Tapi di riwayat yang lain, riwayat Nafi banyak yang kayak begitu. Jadi setiap dua huruf hamzah berbarengan selalu di tashil. Iya. Contoh yang saya sering contohkan surat Al-Baqarah ayat 6 itu. Itu riwayat Nafi di tashil itu. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim bukan a'anzartahum tapi anzartahum. Kan kalau kita a'anzartahum. Nah, itu dijadikan satu. Ditashilkan. Iya. Tapi itu bukan riwayat Imam Hafs. Kita tidak pakai itu. Di riwayat Hafs tetap a'anzartahum. A'anzartahum. Memang ada sedikit perbedaan riwayat Nafi dengan Hafs gitu ya. Termasuk riwayat Nafi itu, Nafi kan punya dua riwayat, Waras sama Qalun gitu. Nah, jadi di samping tadi banyak tashil, yang kedua mereka riwayat ini istilahnya tidak mengenal hamzah mati gitu. Tidak mengenal hamzah sukun. Hamzah kalau ada huruf, ada hamzah sukunnya, dia dipanjangkan huruf itu. Contoh surah Al-Fil. Faja'alahum ka'asfim makul. Nah, kalau kita kan makul, dia iya. Makul gitu. Seperti itu. Itu. Kalau kita belajar riwayat yang lain udah banyak banget, bingung gitu. Mim jama itu selalu dipanjangkan riwayat lain.
Karena memang pada asalnya tidak ada yang sukun gitu, selalu hidup gitu. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Jadi jadi panjang. Seperti itu. Ya. Itu mim jamak, namanya mim jamak. A Iya. Saya bilang tadi ada yang dibaca. Nah itu kan saya bilang, Pak, itu kalau setahu saya, maaf ya, itu kalau setahu saya diajarin bacanya bukan AA Jamiyun, tapi kata Pak Sari ada dua bacaan ya, udah. Ada riwayat. Aha. Ada yang ada riwayat. Oh, berarti saya ada salah dengar, bukan AA, aha. Oh, aha. Iya. Enggak, di sini surat apa? Ada yang lagi dengan sini? apa? Surat Fusilat. Fusilat ya? Oh iya Fusilat. Oh, Fusilat. Surat Fusilat ayat. Jadi yang ininya yang mana nih? Itu. Kalau saya pakainya yang Hamzah samar. Jamiyun. Aha, Jamiyun. Oh. Ayat ke 44. Fusilat. Fusilat. Ayat 44, surat 41. Jadi kan kalau udah tahu ilmunya kan menurut ini gini, ini kan kita kan nggak bingung kan. Oh ya boleh ini kan boleh kan gitu. Itu kan hamzah yang pertama itu hamzah istifham. Hamzah pertanyaan. Itu. Hamzah aslinya di hamzah kedua. Gitu. Jadi emang ada yang baca jamiyun jadi hak tadi kan saya sudah sampaikan. Ada riwayat lain, bacaan lain, pendapat lain yang membacanya dengan hak yang keduanya. Tapi kita mempersilakan karena itu riwayat yang dia didapatkan. Enggak kan kalau asalnya AA. Asalnya kan AA. Nah tapi hamzah yang kedua itu disamarkan. Ya itu yang riwayat kedua jadi H, ada yang H dapat kedua. Tapi saya ngambil pendapat yang pertama. Jamiyu. Jam. Nah, gitu. Iya. Tapi yang gampangan aha. Aha Jamiyun kayaknya gampang bacanya. Iya, sama lah, benar. Jadi bukan juga tuh enggak. Itu terlalu hilang. Iya. Hamzah keduanya. Gitu. Kan samar tuh. Jamiyu wa arabi. Nah, gitu. Itu artinya Ustadz jamiyun jangan jamiyun jangan jamiyun itu gimana tuh? Ada 3 itu kan tadi. Iya kalau artinya itu sama apa beda berbeda-beda? Kalau artinya sama, hanya bedanya beda periwayatan aja. Gitu seperti itu. Takutnya gitu berubah arti gitu. Kayak iklab ada yang rapat ada yang enggak. Iya. Ikhfa syafawi ada yang rapat ada yang enggak. Ada yang mim ba'di ya. Iya, ada yang mim ba'di, ada yang mim ba'di. Ada yang tarmihim bihijaratin, ada yang tarmihim. Iya, betul. Sama. Kalau kata yang pakai ikhfa, kuatnya yang ikhfa syafawi yang enggak rapat gitu. Namanya ikhfa gitu. Ikhfa kan enggak rapat. Ada orang belajar ngaji nih. Ya, belum bisa juga, saya juga. Kalau saya sih yang dipakai gini, seperti ikat kan mim badi, dia nggak mau mim badi ya terserah. Kan di situ ada antara hampir sehelai benang gitu kan ya.
terserah ente mau pakai itu terserah kata gitu, riwayatnya mana tapi sayang ini nggak mau. Ya udah, ibu-ibu kayak banyak Usmani Qurannya bukan, ya suka gitu, ada yang gitu. Iya, silakan sih. Ya, terserah. Kalau dia punya jalur nggak apa-apa. Iya, saya gitu kan dengan istri kalau, iya. kalau Arab Tapi tetap aja sih orang kalau yang itu menguatkannya yang nggak rapat. yang nggak rapat, Mas Toha. Kalau Arab itu di Arab Sudes itu sampai semua itu pakai itu nggak rapat. Ya kalau mayoritas imam saya dengar nggak rapat. Nggak rapat. Kalau Misyari Rasyid rapat. Misyari Rasyid rapat. Tapi kalau di kampung nih ya, di kampung saya, kalau nggak balem gitu rapat. Paling, kok masa iklab gitu? Iya, tidak yakin, udahnya diprotes. Biasanya gitu lah ya. Iya, udah yakin itu. Kalau saya masih. Jadi karena Kadang kan juga tahu. imam membaca dua model, karena dia punya dua riwayat dapat. Jadi jangan heran ketika baca ayat itu, Iya. kok saya dengar di yang rekaman ini dia rapat, yang ono nggak rapat. Jadi dia pakai baca dua model, dia punya dua riwayat, silakan aja. Silakan aja, Monggo ya. aja. Ketika lagi baca surat ini dia pengennya yang model rapat, yang ini nggak apa-apa. Yang penting kan jangan dalam satu bacaan dua model gitu. Nah itu boleh. Itu enaknya kalau ilmunya banyak, Pak. Iya, iya. Tapi Ustaz kalau gitu nggak boleh ya. Ah, bener. Misalkan pingin nyoba gitu kan, misalkan gitu. Ya, Nggak jangan. rapat gitu. Kalau di rumah nggak gitu. belajar riwayat nggak dapat dari gurunya gitu, sebaiknya jangan. Iya, iya. iya. Walaupun Iya, kita tahu, Iya. walaupun kita tahu nih, jangan nyambung. Iya. Itu ini namanya sanad ngacak. Gitu. Iya. Oh iya, siapa kah? Oh, dari mana? Ya saya dengar aja dari yang lain. Dari YouTube. Harus jelas dari mana, dari guru saya. Ah udah. Berarti saya emang dari dulu ya belajarnya itu yang rapat itu. Yang aman. Karena yang lebih mudah rapat. Udah rapat. Saya tanya sama guru saya kalau itu, yang mana Ustaz gitu. Antum ikut aneh. Ya, aneh kan rapat gitu, ya udah. Udah. Iya, sesuai jalurnya. Gitu. Walaupun tahu dan bisa kita. Tapi kita dapatnya dari guru kita begitu. Iya, harus bersanad lah. Kita nggak boleh nih pakai peci begini, harus ada sanad dari Gus Paha. Dari mana tuh? Ya kan gitu. Dari Pak Ustadz. Ya kan, nggak boleh nih. Apalagi gitu. gini Ustadz ya. Iya. Gitu. Oh gitu. Oh, gitu. Ya. Iya. Kalau di saya, anak-anak santri ada ciri khas juga ini ngandung makna nih. Kalau gini katanya nih, Pak model udah. Ini ilmunya belum penuh, Pak. Oh gitu. Jadi kan ini dikelokin gini. Tapi ada ciri khas, tapi lamun udah gini, nah udah gini, itu udah mesegi ilmu. Masya Allah. Ada lagi tuh, gitu bener ya? itu. Saya juga bingung. Hah? Iya, mana anak-anak santri gitu kalau yang udah tingkatannya tinggi itu, ini tuh diratain gini, Pak. Seniornya yang gitu. Iya. Jadi kalau yang udah yang biasa mah gitu. Karena kan masih banyak kekurangan, banyak itunya lah kalau logika gitu, secara itu. Padahal masih ya simbolnya gitu. Masuk saya perhatikan kiai-kiai itu rata-rata pecinya hitam, nggak pakai motif. Iya. Polos. Bingung saya juga Ustaz itu. Polos. Iya. Ada filosofinya, yang tahu. Nggak tahu. Ada filosofinya, tahu nggak? Ikut aja. Ada kiai-kiai. Coba aja, nggak ada yang motif. Saya juga di sini aja pakai ginian. Kalau di kampung nggak ada yang jarang-jarang pakai. Iya. Kalau diketawain enggak. Saya Cuman dengar-dengar sih nggak ini. ada aja. Nggak polos semua. Ketawaduan gitu. Iya, polos semua. Ketawaduan katanya. Nah, jadi sederhana, kesederhanaan. Seperti itu. Makanya kan anak saya pondok. Saya kayak Jakarta saya. Dari kampung Iya. Hah? Oh iya, kamu aja. Iya. Iya, kita tutup.
Kita tutup aja. Kita tutup. Makasih semua. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.